Oke, pada video ini saya akan sampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi pembuatan invoice untuk Adiasta. Nah, di sini kita login menggunakan login masing-masing. Sebagai contoh, saya menggunakan login admin. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam tampilan awal dari program, yang mana admin ini adalah akses administrator, dia jadi bisa mengakses ke semua menu atau fitur. Oke, yang pertama yang perlu saya jelaskan bagaimana cara membuat invoice. Nah, itu kita bisa mulai dari menu penjualan atau fitur penjualan. Nah, di sini kita bisa pilih dulu perusahaannya apa, apakah CV Adiasta atau PT Adiasta atau Viscosita. Nah, di sini secara otomatis ketika kita pilih ke PT Adiasta, nanti secara nomor transaksi atau nomor invoice itu dia otomatis menyesuaikan sesuai dengan prefix yang kita setting. Misalkan kita ganti ke Viscosita. Nah, kodenya akan berbeda. Untuk nomor urut di sini nanti akan automatically, jadi tidak perlu diubah-ubah. Oke, kita langsung aja ya. Misalkan saya pembuatan invoice untuk CV Adiasta. Nah, untuk tanggal kita bisa sesuaikan juga dari kolom tanggal. Misalkan nih kita membuat invoice-nya itu di tanggal 15, tapi kita baru sempat di tanggal 25. Nah, ini kita tinggal ganti saja di tanggal 15. Jadi formatnya ini adalah tanggal, kemudian 2 digit berikutnya bulan, kemudian 4 digit terakhir adalah tahun. Oke. Nah, setelah itu kita bisa pilih nama member atau customer yang akan kita buatkan invoice-nya dari tombol hijau ini. Di samping member ini kita klik. Nah, di sini kita ketikkan namanya. Atau kalau mau kita langsung auto filter juga bisa, kita centang misalkan BUT kayak gitu ya. Nah, dia auto filternya langsung ngefilter, tapi kalau ini tidak tercentang misalkan Adam, nah dia tidak langsung otomatis terfilter kecuali kita tekan enternya kayak gitu ya. Misalkan BUT Adam, ini yang kita akan buatkan invoice-nya, kita klik 2 kali. Oke, di sini sudah masuk data member, kemudian alamat sudah muncul. Lalu selanjutnya kita ke data produk atau data jasa yang akan kita input dari tombol hijau di bawah ini, di bawah barcode ini ya. Klik. Nah, di sini kita ketikkan misalkan consultation fee kayak gitu misalkan. Klik 2 kali. Nah, kemudian harga kalau memang perlu disesuaikan, ini bisa kita ketik manual. Misalkan harganya oke, udah sesuai ya, 2.500. Atau kalau mau kita setting, nanti kita bisa setting juga ini dari data produk. Nanti kita bisa setting harga per masing-masing member atau customer atau klien. Setelah itu ini kita lewati, langsung kita fokus ke kolom quantity. Kursor kita arahkan ke kolom quantity, kita input nilainya 1. Tekan enter. Nah, setelah tekan enter dia akan masuk ke dalam list transaksi. Kemudian jika misalkan ada lagi service atau jasa yang digunakan oleh BUT Adam ini, misalkan tax, personal tax and more, klik 2 kali. Nah, ini harganya masih 0, mungkin misalkan 3 juta gitu. Contohnya enter sampai di kolom quantity, kita isi 1, kemudian tekan enter. Nah, kayak gitu. Lalu untuk menampilkan ini adalah invoice periode apa, kita bisa isi note di kolom catatan. Jadi, misalkan
invoice periode Mei 2025 kayak gitu ya. Atau kalau juga misalkan mau diisi remarknya per produk atau per jasa, nah itu kita bisa klik di salah satu produk dulu, kemudian kita ke sebelah kanan di sini ada tombol remark produk. Nah ini kita bisa klik. Nah di sini ada fitur atau kolom sampai 15 baris. Nah ini kita bisa isi. Kalau mungkin misalkan nanti mau buat invoice tahunan yang mana adalah servisnya satu aja, tapi kita isi remark mungkin Januari, Februari sampai dengan Desember, itu kita bisa catat di sini. Nah ini pun sebenarnya kita bisa isi juga secara automatically. Nanti kita bisa setting dari harga per customer atau harga per klien gitu. Nanti remark ini kita bisa catat di sana. Anggap saja mungkin ini adalah detail dari kontrak atau detail dari service yang si klien tersebut gunakan di Adiasta. Sementara ini saya kosongkan, nanti akan saya jelaskan di tahap selanjutnya ya. Nah ini sampai pembuatan dulu. Setelah itu kalau memang sudah sesuai, ini langsung kita bisa ke tombol bayar. Nah di sini ada pilihannya, nanti kita pilih ke kredit. Pilih ke kredit. Lalu kalau memang ada withholding tax-nya, setelah pilih kredit tadi akan muncul pop-up kira-kira terminnya berapa lama. Kalau 2 minggu kita bisa pilih 2 minggu, lalu kita klik OK. Nah setelah itu kalau memang ada withholding tax mungkin bisa kita isi berapa ya, sebagai contoh mungkin 500.000 aja dulu ya. 500.000, kemudian tekan enter dan enter lagi. Oke, nah ini udah tersimpan. Kalau kita mau cetak stroke, kita bisa klik yes. Oke, ya pop-up ini. Kita ke belakang. Nah ini dia. Jadi seperti ini tampilan invoice-nya. Ini kita bisa lakukan save as. Cara melakukan save as itu bisa dari tombol export. Nah di sini ada formatnya Acrobat format atau PDF. Kita pilih Dix file, oke, gitu ya. Nah ini secara default sih namanya memang CV Adiasta, tapi ini nanti bisa di rename. Oke, contohnya saya simpan di dokumen, kemudian ada folder baru, kayak gitu contohnya invoice, oke, tekan enter ya. Oke, jadi dia udah ke save. Kita bisa cek di my dokumen. Invoice, mana dia tadi? Nah ini dia. Nah ini dia. Oke, ini bisa kita rename. Invoice Mei 2025. Nah ini contohnya ya. Atau mungkin bisa juga langsung kalau kita mau emailkan, itu dia ada dari tombol cetak. Nah, di sini kita filter dulu datanya. Tadi tanggal 15 ya kita bikin. Tanggal 15, jadi kita ganti dulu tanggalnya, kemudian kita klik filter. Nah, di sini muncul. Di sini kita bisa klik dulu yang mana mau kita emailkan invoice-nya, kita klik, kemudian kita pilih email invoice. Nah, kita
tapi dia prosesnya adalah melakukan penyimpanan data lagi. Nah, ini karena datanya tadi sama, saya contohkan aja dengan data yang ini, saya tumpuk gitu. Oke, kita save. Nah, setelah itu dia sudah langsung masuk ke dalam tampilan untuk mengirim email. Nah, di sini kita bisa pilih filenya tadi, info yang tadi kita save. Ini dia, invoice BUT. Nah, ini adalah file attachment yang harus kita pilih. Untuk to CC, BCC ini sebenarnya sudah automatically nanti dari sistem, dari data customer yang kita setting. Kemudian subject ini dia automatically dari remark yang kita tulis di transaksi saat kita pembuatan invoice tadi. Kemudian untuk ini, nah secara automatically dia akan memunculkan nama PIC. Tapi kalau mungkin mau diganti dengan kata-kata sendiri, nanti bisa di copy and replace saja ini. Seperti itu ya. Setelah itu kalau sudah, nanti kita tinggal klik tombol send. Ini contoh ya. Tapi sepertinya ini dia tidak akan bisa karena kolom BCC nya masih kosong. Nah, jadi ini harus diisi. Jadi nanti isinya itu bisa di data member, atau nanti coba saya update lagi programnya. Jika kolom BCC kosong, nanti akan saya isi akan saya isi email CC. Oke, itu ya untuk proses pembuatan invoice. Lalu kita bisa kembali atau kita bisa ke modul lainnya. Contoh misalkan mungkin kita ingin membuat data member atau data customer baru. Nah, itu nanti dari master data, kemudian data member. Nah, di sini jika misalkan nanti ada lagi member baru atau klien baru, kita bisa daftarkan di sini. Contohnya seperti ini. Kita klik dua kali ya kalau kita ingin melihat detail dari CV Berkah Putra Marco. Nah, nanti yang diisi adalah seperti ini. Oke. Misalkan untuk pembuatan baru, kita tinggal klik tombol buat baru. Company itu diisi nama perusahaannya, kemudian alamat, kemudian teleponnya, kemudian PIC adalah orangnya yang ditujukan ke siapa untuk invoice itu. Nomor kontrak mungkin boleh diisi di sini. Tanggal kontrak juga boleh diisi di sini. Ini untuk pencatatan pencatatan dokumentasi aja. Kemudian emailnya, kemudian CC email dan BCC email. Nah, nanti secara saat ini sih BCC email masih kosong. Cuman secara sistem nanti akan saya akali, kalau misalkan BCC-nya kosong, dia akan mengambil nilai dari CC email. Karena itu harus diisi pada saat pengiriman email yang tadi kita coba sebelumnya. Oke ya, kalau sudah diisi semuanya, ini bisa disimpan dengan cara klik tombol simpan. Oke, segitu. Sebentar.